Hai, selamat datang di pertemuan ke-7 dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang jurnal penutup. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke dalam buku besar, pencatatan saldo pada neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, neraca lajur, hingga pembuatan laporan keuangan. Nah, setelah jadi laporan keuangan, maka pada akhir periode perlu dilakukan penutupan sehingga kita perlu membuat yang dinamakan jurnal penutup. Lalu, untuk apa dilaksanakan jurnal penutup? Jadi, pada dasarnya di dalam akuntansi kita mengenal ada dua jenis akun. Kelompok akun pertama adalah akun real dan kelompok akun yang kedua adalah akun nominal. Nah, di dalam akun real isinya adalah kelompok harta, utang, dan modal. Kelompok akun real isinya adalah harta, utang, dan modal. Nah, kelompok tersebut itu adalah kelompok-kelompok akun di mana ketika terjadi penutupan, akun tersebut masih akan ada karena dia adalah akun yang nyata yang ada di dalam akuntansi sehingga mereka masuk ke dalam kelompok akun real. Sedangkan yang kelompok yang kedua kita punya akun nominal. Nah, di dalam akun nominal kita punya dua akun, yaitu akun pendapatan dan juga akun beban. Kenapa akun pendapatan dan beban itu dimasukkan ke dalam kelompok akun nominal? Hal ini dikarenakan kelompok akun pendapatan dan beban merupakan kelompok akun pembantu modal. Pendapatan dan beban merupakan kelompok akun pembantu modal sehingga pada akhir periode kelompok akun pendapatan dan beban itu dia akan hilang dari neraca sehingga pada neraca yang ada isinya adalah akun harta, utang, dan modal. Lalu bagaimana cara membuat jurnal penutupan? Jadi pada dasarnya jurnal penutupan itu dibuat untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Kita tutup kemana? Kita akan menutupnya dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi atau akun dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai income summary. Jadi di dalam akun pendapatan, kalau di dalam buku besar, akun pendapatan itu dia bersaldo di sebelah kredit, maka kita akan menutupnya dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi atau income summary yang kita letakkan pada posisi kredit, sehingga akun pendapatan saldonya di sebelah debit menjadi 0. Seperti halnya pada akun beban itu dia bersaldo di sebelah debit, sehingga ketika kita ingin menutup akun beban, maka kita harus menaruh akun beban di sebelah kredit dan menutupnya pada sebelah debit dengan menggunakan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, setelah kita menutup akun pendapatan dan beban, langkah selanjutnya adalah kita menutup akun income summary untuk kita masukkan ke dalam modal. Kemudian yang terakhir kita juga akan menutup akun privé ke dalam akun modal. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Silakan tonton video yang berikut ini. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang materi jurnal penutup, kita harus tahu kenapa sih ada jurnal penutup. Jadi, pada dasarnya kita di dalam akuntansi kan mengenal ada dua kelompok akun, yang satu kelompok akun real dan kelompok akun nominal. Nah, di sini kelompok akun nominal seperti pendapatan, beban, itu dia harus dan pengambilan privé itu adalah perkiraan pembantu modal atau perkiraan modal sementara. Dia itu dipakai selama periode akuntansi untuk mengklasifikasikan perubahan yang mempengaruhi modalnya pemilik. Jadi pendapatan itu dia menambah modal, kalau beban itu dia mengurangi modal, pengambilan privé juga dia itu mengurangi modal. Jadi karena adanya transaksi-transaksi itu, modalnya pemilik itu posisinya bisa naik bisa turun. Nah, pada akhir periode akuntansi, saldo perkiraan tersebut dipindahkan ke perkiraan yang semestinya, yaitu perkiraan apa? Perkiraan modal pemilik, di mana perkiraan pendapatan dan beban dipindahkan terlebih dahulu ke perkiraan pembantu modal sementara kolektif yang kita namakan sebagai ikhtisar laba rugi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai income summary. Jadi step yang pertama adalah kita pindahkan perkiraan pendapatan sama beban ke perkiraan pembantu modal sementara, yaitu income summary atau ikhtisar laba rugi.
Kemudian setelah kita dapatkan saldo dari ikhtisar laba rugi, baru kita pindahkan ke akun modal pemilik. Nah, jadi step pertama adalah menutup akun pendapatan, step kedua menutup akun beban, terus setelah kita dapatkan income summary dari pendapatan dan beban, income summary itu kita pindahkan ke modal pemilik, dan step yang keempat yaitu kita menutup akun pengambilan prive ke modal pemilik. Nah, itu kita sebut sebagai ayat jurnal penutup. Itu ada 4 step itu tadi. Jadi apa yang dimaksud dengan ayat jurnal penutup? Itu adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memindahkan atau menutup perkiraan modal sementara ke perkiraan modal pemilik. Jadi perkiraan modal sementara tadi yang pendapatan, beban, pengambilan prive itu kita tutup ke perkiraan modal pemilik. Nah, ini yang pertama adalah penutupan perkiraan pendapatan. Jadi perkiraan pendapatan itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Saldo normal itu adalah posisi di mana pendapatannya bertambah. Nah, maka dari itu karena dia saldo normalnya di sebelah kredit, maka untuk menutup perkiraan pendapatan berarti memindahkan saldo kredit perkiraan pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Pemindahan tersebut dilakukan dengan mendebet perkiraan pendapatan sebesar saldonya dan mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah yang sama. Jadi kalau pendapatan itu saldo normalnya dikredit, berarti ikhtisar laba ruginya kita taruh di sebelah kredit dan akun pendapatannya di sebelah debit. Sehingga ketika pendapatan itu dia saldonya di sebelah kredit, terus ada akun pendapatan di sebelah debit, berarti pendapatan di buku besar saldonya jadi 0. Nah, saldo 0 itu kita pindahkan ke ikhtisar laba rugi. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau pendapatan saldo normalnya kredit, berarti ketika kita ingin memindahkan pendapatan ke ikhtisar laba rugi, maka ikhtisar laba rugi kita catat di sebelah kredit. Nih, jadi jumlah pendapatannya kita pindahkan ke ikhtisar laba rugi. Kemudian akun pendapatannya kita taruh di debit sebesar jumlah pendapatan, sehingga pendapatannya saldonya di buku besar menjadi 0. Nah, itu yang pertama yang harus kita tutup dalam jurnal penutup adalah akun pendapatan. Kemudian yang kedua ada penutupan perkiraan beban atau biaya. Jadi jumlah beban sama biayanya, ada biaya apa saja, biaya A, biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon, terus biaya sewa, biaya iklan, biaya asuransi, itu kita tutup juga. Nah, kita tutupnya itu ke akun ikhtisar laba rugi juga atau di akun income summary. Nah, si beban atau biaya ini kan saldo normalnya itu dia bertambah di sebelah debit, sehingga beban biaya saldo normalnya ada di sebelah debit. Nah, menutup akun biaya berarti karena dia saldo normalnya di sebelah debit, maka ikhtisar laba ruginya kita catat di sebelah debit. Ikhtisar laba rugi kita catat di sebelah debit dan akun biaya apa saja itu kita catat di sebelah kredit. Biaya gaji, biaya listrik, biaya air, biaya telepon. Sehingga seluruh akun biaya itu saldonya menjadi 0 dan saldonya akan pindah ke ikhtisar laba rugi sebesar berapa jumlah biayanya yang sudah kita rinci di kolom kredit. Itu yang kedua. Yang pertama tadi menutup akun pendapatan, yang kedua adalah menutup akun beban atau biaya. Kemudian kita melakukan penutupan perkiraan ikhtisar laba rugi. Nah, jadi tadi di penutupan perkiraan ikhtisar laba rugi kan kita dapat yang pertama ikhtisar laba rugi dari penutupan pendapatan. Ikhtisar laba ruginya di sebelah kredit. Kemudian kita menutup akun beban, berarti ikhtisar laba ruginya di sebelah debit. Nah, itu kita selisihkan, besar debitnya atau besar kreditnya. Kredit tadi pendapatan, debit tadi beban. Kalau besar yang kredit, berarti perusahaan laba, sehingga disebut sebagai saldo kredit atau saldo laba. Tapi kalau ikhtisar laba rugi posisinya ada di sebelah debit, maka perusahaan dinyatakan rugi. Sehingga kita harus tahu dulu apakah perusahaan itu saldo laba atau saldo rugi. Nah, ketika kita melakukan penutupan perkiraan ikhtisar laba rugi,
maka ketemu saldo ini. Nah, kemudian saldo ini menutup perkiraan ikhtisar laba rugi, berarti kita memindahkan saldo, baik itu saldo debit rugi maupun saldo kredit laba, perkiraan ikhtisar laba rugi ke perkiraan modal pemilik. Jadi di ikhtisar laba rugi kalau dia saldo kredit berarti laba, maka ikhtisar laba ruginya kita taruh di sebelah debit, kemudian modalnya kita taruh di sebelah kredit. Jadi kalau ikhtisar laba rugi saldonya kredit, maka modalnya kita taruh di kredit dan ikhtisar laba ruginya kita taruh di debit. Besarnya berapa? Sebesar saldo akhir dari ikhtisar laba rugi. Sama halnya dengan kalau ikhtisar laba rugi saldonya debit, berarti akun modal kita taruh di debit dan akun ikhtisar laba rugi kita taruh di sebelah kredit. Nah, ini berarti kita menutup akun perkiraan ikhtisar laba rugi ke dalam modal pemilik, sehingga endingnya dia ada di modal pemilik. Kemudian jurnal penutup yang selanjutnya adalah kita juga akan menutup akun pengambilan prive. Pengambilan prive itu dia saldo normal ada di sebelah debit. Nah, kalau yang tadi pendapatan sama beban kita tutup ke akun ikhtisar laba rugi atau income summary, sedangkan kalau untuk pengambilan prive itu kita tutupnya langsung ke akun modal. Nah, karena pengambilan prive itu saldonya di sebelah debit, maka akun modal untuk menutupnya kita taruh di sebelah debit dan akun pengambilan prive kita taruh di sebelah kredit, sehingga pengambilan prive jumlahnya menjadi kosong. Seperti itu. Oke, ini adalah hubungannya ya. Jadi pendapatan di sini ada buku besar sederhana untuk pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, pengambilan prive dan modal pemilik. Oke, kalau kita runut satu persatu ya. Pendapatan itu saldo buku besarnya ada di sebelah kredit. Sehingga jurnal yang pertama yang kita lakukan untuk menutup pendapatan adalah kita menutup akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Sehingga karena dia saldonya dari sebelah kredit, maka penutupan pendapatan itu adalah kita memindahkan saldo pendapatan di sebelah kredit. Karena saldonya di sebelah kredit, maka di ikhtisar laba rugi pendapatan juga kita taruh di kredit. Nah, supaya pendapatan ini kosong, maka kita tutup dengan akun pendapatan di sebelah debit. Jumlahnya sama nih. Sehingga pada akhirnya pendapatan saldonya 0 dan berpindah ke ikhtisar rugi laba di sebelah kredit. Sama seperti saldo pendapatan di sebelah kredit, maka ikhtisar rugi labanya juga di sebelah kredit. Kemudian step yang kedua adalah menutup akun beban atau biaya. Beban atau biaya saldonya di sebelah debit. Sehingga kalau kita ingin menutup, maka akun beban atau biaya ini kita tutup di sebelah ikhtisar laba rugi juga di sebelah debit. Debit kita tutup di debit. Kemudian kreditnya kita tutup dengan akun beban atau biaya sejumlah saldonya itu tadi. Nah, kalau sudah, maka dalam ikhtisar laba rugi kita ketemu Y, beban, dan X itu pendapatan, kemudian kita selisihkan. Kalau besar Y, kalau selisihnya ya, pendapatannya X-nya lebih besar dari Y, maka dia laba. Tapi kalau ternyata X-nya lebih kecil dari Y, maka dia rugi. Nah, dalam hal ini kita misalkan X-nya pendapatannya lebih besar daripada Y-nya, sehingga dia mengalami laba. Nah, laba ini kita pindahkan ke akun modal pemilik. Jadi modal pemilik kan dia ada saldonya di sebelah kredit. Nah, ikhtisar laba rugi ini X dikurangi Y masih besar X, sehingga X-nya ini kita pindahkan ke modal pemilik. Nah, ketika kita memindahkan, kita juga akan karena ini saldonya di sebelah kredit, maka selisihnya ini kita tulis di debit, sehingga ikhtisar rugi laba ini dia saldonya jadi 0. Nah, kemudian step yang keempat kita adalah memindahkan akun pengambilan prive. Pengambilan prive saldonya di sebelah debit, sehingga saldo di sebelah debit langsung kita pindahkan ke modal pemilik. Lalu yang dikredit adalah akun pengambilan prive sejumlah berapa saldo yang di debit. Seperti itu.
Nah, ini dia bentuk neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu isinya hanya akun harta, utang, dan modal. Namun untuk akun modalnya itu adalah akun modal hasil dari jurnal penutup itu tadi. Jadi kita telah menutup akun pendapatan dan juga akun beban serta akun prive ke dalam akun modal pemilik. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang closing journal. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang jurnal penutup yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal yang ada pada perusahaan. Selamat belajar, semoga kalian menjadi paham tentang materi yang kita pelajari hari ini dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya upload ke dalam e-learning. Apabila ada pertanyaan, silakan berdiskusi di WhatsApp group. Sampai ketemu di sana, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Bye guys.